Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai intervensi dalam populasi khusus. Kelompok kami hanya beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Mbak Aprilia Nikmatus Solihah, dan yang kedua saya sendiri, yaitu Laila Agustina Wardani. Untuk pembahasan yang pertama mengenai intervensi akan disampaikan oleh Mbak April. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian intervensi. Intervensi merupakan upaya untuk membantu manusia yang mengalami gangguan internal dan eksternal yang menyebabkan orang tidak dapat menjalankan peranan sosialnya dengan baik. Metode intervensi dapat diartikan sebagai suatu cara atau strategi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, baik individu, kelompok, maupun komunitas. Nah, dengan adanya intervensi yang tepat dan efektif, pasien dapat mengalami perubahan yang signifikan dalam kehidupannya dan mampu mengatasi masalah psikologisnya dengan lebih baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu macam-macam intervensi. Intervensi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada intervensi individual. Intervensi individual merupakan kegiatan psikoterapi yang melibatkan seorang ahli terapi yang menjadi penolong bagi kliennya yang mengalami masalah seperti tingkah laku dan kualitas hidup. Kedua, ada intervensi kelompok. Intervensi kelompok merupakan suatu bentuk perawatan di mana orang-orang yang mengalami gangguan emosi ditempatkan dalam sebuah kelompok, dipandu oleh 1 atau 8 lebih terapis dengan tujuan membantu individu untuk membawa perubahan pada diri mereka. Dan yang ketiga ada intervensi komunitas. Intervensi komunitas merupakan suatu upaya pemberdayaan terhadap suatu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Model intervensi komunitas ini sebenarnya memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial di Indonesia. Baik, selanjutnya pengertian populasi, yaitu sekumpulan individu atau spesies yang sama dalam satu kelompok. Bisa seperti sekelompok hewan, sekelompok tumbuhan, maupun sekelompok manusia yang pastinya memiliki ciri-ciri yang sama dalam kumpulan tersebut. Untuk pengertian populasi khusus dapat merujuk pada kelompok individu yang memiliki karakteristik atau kebutuhan khusus dan perlu mendapat perhatian atau dukungan tambahan dari masyarakat atau pemerintah. Untuk contoh populasi khusus ada sekelompok kaum disabilitas, di mana populasi ini mencakup individu dengan kebutuhan khusus secara fisik, mental, maupun sensorik. Mereka sangat memerlukan aksesibilitas yang lebih baik, dukungan dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan mereka. Untuk contoh yang kedua yaitu sekelompok kaum lanjut usia, di mana populasi ini cenderung memerlukan perhatian khusus terkait kesehatan, keamanan finansialnya, serta akses terhadap layanan yang mendukung kehidupan mereka. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis populasi yang terbagi menjadi 2, ada populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi terbatas yaitu sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif karena memiliki karakteristik yang terbatas. Misalnya, 3 juta orang narapidana di Indonesia pada awal tahun 1981. Karena jumlahnya sudah jelas ada 3 juta, jadi termasuk ke dalam populasi terbatas. Untuk populasi yang tak terbatas, yaitu sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Misalnya narapidana di Indonesia, berarti kan jumlahnya belum jelas nih, ada berapa. Nah, karena belum jelas, maka ini termasuk ke dalam contoh populasi yang tak terbatas atau tak terhingga. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.